Nampaknya kurang semangat jawabnya nih Pak. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra shiyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepengurusan Musala Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, seterusnya kaum bapak dan kaum ibu, anak-anak kami yang kami cintai, yang hadir pada salat jamaah Isya ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita perbanyak mengucapkan selawat ini. Mudah-mudahan kita mendapat pahala yang sangat besar dari Allah karena di bulan sangat mulia ini, dan kita pun akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, tidak terasa bagi kita pada malam hari ini sudah di penghujung bulan Ramadan ya Pak ya. Kita sudah memasuki hari yang ke-29 ya, bulan Ramadan. Kami para mubaligh dan mubalighah yang terakhirlah turun berceramah. Sebenarnya saya sangat berat mau berangkat tadi, nah hujan sudah mulai turun. Kita berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya sekali lagi salut kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di hari yang begini masih sanggup untuk datang ke musala kita yang sangat kita cintai ini. Karena apa? Di akhir-akhir bulan Ramadan inilah sangat menentukan kepada kita. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapat malam qadar semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, yang mana pada malam hari ini judul ceramah adalah sukses Ramadan. Jadi ada yang sukses, ada yang tidak. Berarti ada yang sukses, ada yang tidak ini. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini? Terutama sekali adalah puasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, yang awal-awal bulan Ramadan kemarin itu, tiap hari itulah yang kumandangkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak saja hafal ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, diwajibkan kepadamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu mudah-mudahan Bapak. Tidak ada Allah menjaminnya kamu menjadi orang bertakwa. Tidak, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tentu orang yang akan sukses di bulan Ramadan ini orang yang betul-betul ya sudah menjadi orang yang bertakwa. Artinya ya, perintah Allah yaitu puasa. Ini bukan puasa saja ya.
Ada salat wajib 5 waktu sehari semalam. Ya, tapi kalau salat itu kan tidak khusus bulan Ramadan. Ya, setiap bulannya kita diwajibkan salat. Tapi kalau puasa ini khusus di bulan Ramadan wajibnya. Di luar bulan Ramadan wajib itu kalau seandainya kita membayar hutang. Ya. Maka minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib, itu wajib lagi, tapi di luar bulan Ramadan menggantinya di luar bulan Ramadan. Tapi kalau tidak sakit ya dan dalam perjalanan tidak pula kita berat melaksanakan puasa Ramadan, dia tidak sakit ya, tapi tidak sanggup puasa. Kenapa? Karena sudah tua, badan sudah lemah, karena bekerja berat, karena menyusui anak, karena hamil. Nah, itu tidak ada puasa gantinya. Adalah fidyatun ala ta'amil miskin. Itu namanya keringanan. Walaupun badan bapak-bapak sehat tapi dia kerja berat. Contohnya yang umpamanya kerja kasar, kuli umpamanya. Itu keringanan tetap ada. Bayar fidyah tapi tidak bayar puasa lagi. Kenapa? Karena kapan dia mau bayar puasa? Karena kerja berat terus. Kecuali dia menjadi bos di sana ya. Itu keringanan dari Allah. Jadi yang sukses di bulan Ramadan itu adalah man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Nah itu puncaknya. Dalam keadaan iman dan dia berikhtiar betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berharap dia betul-betul agar puasanya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah lain ya. Jadi di samping dia berharap dan berdoa, dia memang jaga ibadahnya itu tadi, dijaganya ya. Baik puasa, dia tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi yang membatalkan pahala puasanya tetap dijaganya. Ini kan ada pula nih ya, mulut tidak pernah ditahan. Ya, kalau sudah ngomong, dah kesana kemari perginya sampai terlibat orang lain dibuatnya. Nah, itu namanya ghibah. Itulah yang akan membatalkan pahala puasa kita. Puasa sah, tapi tidak ada pahala, apa gunanya ya Pak? Tidak ada gunanya kita. Padahal puasa ini adalah as-sawmuli, kata Allah. Puasa ini adalah untukku. Wa ana ajzi, akulah yang akan memberikan pahalanya. Kalaulah aku yang memberikan pahalanya itu tidak disebutkan Allah. Entah berapa puluh ribu kali lipat kita tidak tahu. Ya, yang penting kita mari sempurnakan puasa kita ini dengan menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Biasanya ini ya, yang membatalkan puasa ini karena hawa nafsu. Ya, di saat berbuka sajalah. Ya, tidak bisa kita mencontoh bagaimana Rasulullah berbuka ya Pak ya. Apalagi panas terik siang hari. Ya, pas berbuka itu tidak bisa seteguk air kita minum. Nah, itu sajalah nafsu yang berkata. Tidak bisa cendol buah kurma 3 biji kita makan no. Lalu kita salat. Jarangnya seperti itu. Padahal Rasulullah mengatakan ya, apabila masuk berbuka, minum seteguk air dan makanlah kurma sebanyak bilangan ganjil. Nah, itu yang memberi berkah. Setelah itu salat dulu. Kemudian baru makan. Kalau kita kadang-kadangnya langsung makan. Habis itu udah malas, datang ngantuk lagi. Kan akibatnya ke ibadah kita juga. Nah, jadi bagaimana kita sukses di dalam bulan Ramadan ini? Karena hawa nafsu masih dikemukakan. Padahal Allah berkata di dalam surat Az-Zariyat, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Apa artinya ya? Barang siapa yang takut
akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia mau menahan nafsunya. Ya, nafsunya maksudnya ditahannya yang akan memberi mudarat kepada dirinya. Ya, umpamanya berbuka tadilah. Berbuka tadi terlalu kenyang, apa akibatnya, Bu? Ya, otak dah jalan. Awak malas nak ngantuk aja. Itu contohnya, tinggal ibadah. Ya. Nafsu juga, ngomong-ngomong ni nafsu juga ni. Ya, nak bergetar je mulut tu, nak membicarakan orang lain. Bicara itu kalau yang bersih-bersih aja kadang-kadang ya tak senang tu nafsu. Sifatnya menjelekkan orang, mengadu domba orang, memfitnah orang, itu senang nafsu tu. Kadang tak tahan juga ya, lupa bahwa kita berpuasa. Di bulan puasa ini adalah bulan latihan sebenarnya. Jadi orang yang akan sukses itu dia berhasil latihan di bulan Ramadan. Ya, apa latihannya? Bukan salat puasa saja, juga salat latihan. Bagaimana salat seperti Nabi Rasulullah mengajarkan? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Sudahkah kita salat seperti Rasulullah salat? Ya, kalau Rasulullah salat bacaan ayatnya saja tak tanggung-tanggung panjangnya. Tapi jikalau dia salat sendirian, ini kadang-kadang ada juga imamnya, yang jelas makmumnya sudah tua-tua di belakang. Ini bantainya panjang-panjang ayat. Akhirnya ngomel-ngomel lah makmum di belakang. Kalau Rasulullah tidak ya, ayatnya pendek-pendek kalau dalam mengimami jamaah. Tapi walaupun pendek, ya bacaannya mantap. Ya, seperti bacaan Pak Imam kita tadi, kalau tidak salah Pak Sarudin ya. Mana dia Pak Sarudin? Saya ingat waktu saya menemani anak saya musabakah tuh sama dengan Pak Sarudin, anak saya bagian yang perempuan, Mega namanya. Memang mantap ya. Kalau semua lah imam seperti Pak Sarudin ini memang luar biasa lah ya. Kalau dapat berasal dari qari lah hendaknya. Kenapa? Karena kalau salah imam tu ya membaca ayat, umpamanya bertukar macamnya ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, tanya dikecilkan, ihdinas siratal mustaqim. Dah salah tu, tidak tunjuki jalan yang lurus lagi. Dah jalan ke mana? Tak tunjukkan kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada banyak salah tu ya. Pada matahari aku menyembah, ya mereka pula ni. Dipanjangkan dunya itu menjadi mereka tu. Menyembah tadi, menyembah mereka. Jadi kita harus betulkan salat kita. Percuma kita salat kalau salah. Kecuali bapak ibu berimam terus seperti imam kita tadi, ya kan bacaan imam bacaan kita, ya. Nah, umpamanya terlambat kita, udah ruku imam, Fatihah kita udah tanggungan imam, tidak baca lagi, ya. Nah, jadi tidak wajib kita baca Fatihah. Ada juga ulama yang mewajibkan Fatihah walaupun berimam. Nah, itu kan berbeda pendapat. Nah, jadi jangan sampai kita tinggalkan hendaknya salat berjamaah ini, apalagi kuatkan itu adalah kepada kaum laki-laki. Afdalus salat berjamaah yang salatul fard wa sabruna wa ashuna sab'atun darajah. Salat berjamaah ya daripada salat sendirian di rumah, pahalanya sampai 27 kali lipat. Bayangkan itu ya, setiap 5 kali salat sehari semalam kali 2 kali lah, satu salat 27 kali ditambah oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sama juga kita berumur ratusan tahun seperti umat-umat Nabi yang lain dulu. Itulah imbalan kepada umat Muhammad ini. Yang penting ya biarlah kita lambat membaca tapi betul makhrajnya. Nah, itulah yang akan merusak ibadah kita di bulan Ramadan. Salatnya dikerjakan tapi tidak betul. Tak sukses juga kita di bulan Ramadan. Jadi penyebabnya itu kadang-kadang kita ya, tidak tahu ya. Kita sangka kita rajin salat, rajin puasa, semua rajin kita,
Tapi sebenarnya kam min shaim fa huwa ma laisa lahu bi siyamihi illa al-'atshi wal ju', kata Rasulullah. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya capek menahan lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Betapa banyak orang yang salat hanya capek berdiri tunggang-tunggi saja, kata Rasulullah. Jadi belajar. Ya, makanya di hadis Rasulullah mengatakan ya, talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu ayat hadis Rasulullah. Tuntutlah ilmu semenjak dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Ya, di masjid ini bisa menuntut ilmu. Ya, sudah salat maghrib, selepas Ramadan ini berkumpullah bersama-sama. Ada kali kita ini yang pandai. Kan rugi tidak kita manfaatkan. Padahal ya, satu saat kita duduk sama dengan 100 rakaat salat sunat pahalanya. Salat kita pun tentu diterima oleh Allah lagi. Tapi duduk saja, tapi menambah ilmu sifatnya sama dengan 100 rakaat salat sunat diterima oleh Allah. Bayangkan itu pahalanya. Nah, makanya mencari orang yang sukses di bulan Ramadan ini bukan gampang ya. Mudah-mudahan kita yang hadir ini ya menjadi orang yang sukses lainnya Bapak dan Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita sehabis bulan suci Ramadan ini bagaimana rajinnya kita beribadah ya, bertambah hendaknya selepas bulan Ramadan ini. Jangan bulan Ramadan saja rajin, lepas Ramadan malas kembali. Itu namanya belum lagi sukses kita di bulan Ramadan. Ya, dilihat sesudah Ramadan itu juga contohnya rajin saja, rajin baca Quran, rajin ya, rajin salat, bukan salat 5 waktu saja, salat sunnah pun rajin ya, karena sudah berlatih ya qiyamul lail setiap bulan Ramadan. Dan juga beriktikaf. Beriktikaf ini bukan bulan Ramadan saja. Kalau bulan Ramadan, akhir Ramadan ini kita mencari malam qadar. Mudah-mudahan kita dapat, tapi bukan dengan model incer-incer seperti itu. 10 akhir saja rajinkan masjid ke musala ini beriktikaf ya. Tapi dari awal malas, nanti 10 akhir aja lah biar dapat malam qadar. Tidak ya. Yang akan mendapat malam qadar itu orang yang rajin dari awal sampai akhir. Memang menurut hadis sahih malam qadar itu jatuhnya 10 akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berhasil dalam mengerjakan ibadah di bulan Ramadan ini sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itulah yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.